Halo, sahabat Gondes para tentang hati dan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga berbahagia selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Gondes para tentang hati dan jiwa ya. Kembali di channel reading ya. Di sini Gondes mengambil sebuah judul sejujurnya. Dia mau nggak sih serius dengan kamu? Kok banyak alasan gitu ya, yang alasannya lagi begini, yang alasannya lagi sibuk, yang alasannya lagi fokus pada anak, yang alasannya fokus pada pekerjaan. Ya kita akan lihat di sini. Mungkin ini adalah bagian dari pertanyaan kalian yang mempunyai pertanyaan ini ya. Semoga bisa menjadi jawaban dan bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, fokuskan nanti pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang kamu pertanyakan ya. Kalau perlu ambil fotonya ya, dan kamu pandangi fotonya, kamu fokuskan, dan jangan lupa berdoanya pada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang berkuasa menjawab dengan tepat dan benar. Oke, kita akan mulai ya. Fokus ya. Oke, ada yang ketinggalan. Sejujurnya dia mau nggak sih serius sama kamu? Kok banyak alasan itu ya. Kita akan lihat. Bismillah. Terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini. Mohon ditonton dari awal hingga akhir agar tidak terjadi gagal paham ya. Sejujurnya dia mau nggak serius sama kamu sih? Kok banyak alasan. Kartu pertama ada The Magician ya. Fokus ya. Ada Magician di sini kartu pertama. Ada Ten of Swords, ada pengkhianatan, kepercayaan ataupun hubungan. Kalau dia kemarin mungkin menghubungi cinta sama kamu, tapi ada sesuatu yang bukan membuat yang dia lakukan ya, kayak main-main gitu ya. Ada Seven of Cup, ada pilihan lain. Ada pilihan. Kemarin janji ya mau serius sama kamu. Oke. Setelah kamu juga serius, ternyata dia ada aja alasannya. Seperti itu kita lihat. Alasannya kenapa? Di sini terlihat dia ada pilihan lain atau menginginkan sebuah pilihan lain selain kamu ya. Atau mencoba untuk berkhianat gitu, membohongin kamu ya. Ada Ten of Pentacle. Oh, kalian berdiri dengan orang yang sudah berumah tangga, karena dia sudah mempunyai pilihan lain, yaitu tentang istrinya atau tentang pasangannya. Seperti itu ya. Gitu, ada kekuatan yang lebih kuat daripada sekedar mencintai kamu. Di sini ada The Star ya, yang lebih apa ya, menurut dia itu lebih menyemangati daripada kamu gitu loh. Kamu tuh nggak ada semangat, nggak ada aura untuk menyemangati dia. Jadi kalau dibilang sejujurnya dia mau nggak sih serius dengan kamu, kok banyak alasan. Ya maaf kata ya, Gondes sampaikan di sini subjektif, nggak ada kata PHP-in yang bagus-bagus saja gitu, nggak. Di sini jujur dia sudah, kamu berdiri dengan orang yang sudah punya pasangan, mungkin pacar atau mungkin istri bahkan ya, atau suami atau bahkan gitu ya. Karena di sini dia berkhianat dengan omongan dia sendiri ya. Kalau dulu kemarin menjalin hubungan dengan kamu bagus-bagus, ya nggak tahu ya tujuannya, ternyata dia sudah punya yang lain, tetapi mungkin nggak ngaku sama kamu karena di sini ada kebohongan ya. Dan dia kalau banyak alasan itu memang karena dia masih punya pasangan gitu, ada pasangan, ada pilihan lain yang sebetulnya lebih membuat dia itu semangat gitu ya. Dan di sini ada Two of Cup, dan mereka tuh sudah partneran gitu loh, sudah partneran, sudah menjalin hubungan gitu. Seperti itu alasannya.
Jadi gimana deh, ya nggak mau serius, dia cuma bohongin kamu aja, PHP-in lah istilahnya, bahasa kerennya PHP-in. Udah menjalin hubungan sekian lama Des, iya. Karena apa? Terlihat di hubungan ini tidak ada kejujuran. Ya. Terus tujuan dia apa kok? Kok dia bisa kemarin terhubung dengan kamu dan menjalin sebuah hubungan, padahal dia sudah ada yang lain. Sebetulnya alasannya apa dia mendekati kamu? Di sini dia mau meninggalkan kamu ya, akan meninggalkan kamu, ya, akan meninggalkan kamu. Udah ada perjalanan di situ terlihat. Mungkin meninggalkan tempat ini, menempat di kalian ada ya, atau pindah tempat dia. Yang intinya meninggalkan hubungan ini. Gitu. Ya, untuk menjadi lebih baik diantaranya karena keterpurukan finansial. Dulu mendekati kamu itu kena uang, saat itu dia yakin ya akan bisa bersama kamu karena dia ada konflik dengan pasangannya ya. Itu yang ada di pikiran dia tuh seperti itu tuh ya. Awalnya tuh berpikirnya seperti itu, dia pindah dari pasangannya ke kamu, atau secara diam-diam meninggalkan pasangannya, berkhianat dengan pasangannya, mendekati kamu karena keterpurukan finansial, dan yakin ya yang ada di pikiran dia tentang hubungan dengan kamu ya. Di sini terlihatnya seperti itu. Ya, kemudian dengan itu mempertimbangkan lama-kelamaan, mempertimbangkan hubungan dengan kamu itu ya, lebih hati-hati gitu, karena ternyata dia lebih memilih pasangannya di sini ya. Dan kemudian setelah apa yang tidak ada manipulasi ya, cuman dia di sini alasannya itu karena keterpurukan finansial, kemudian dipertemukan dengan kamu, dan dia berani berkhianat ya, mengkhianati pasangannya. Dan sekarang ini dia meninggalkan pasangannya, berkhianat pasangan untuk mendekati kamu karena alasan finansial. Sebetulnya tidak perlu dijabarkan sama dia di sini ya, karena dia nggak perlu menjabarkan. Nanti kalau dijabarkan kamu langsung lari gitu kan, langsung nggak jadi. Tapi sebetulnya di sini dia masih ada pasangan, dia tidak begitu saja menyudahi hubungan dengan pasangannya gitu, tetapi cuma meninggalkan dan pindah ke kamu gitu. Tetapi di sini alasannya karena finansial, karena keterpurukan finansial dan mendekati kamu. Itu sudah dia pertimbangkan dan sudah yakin gitu ya. Tetapi tetap hati-hati dia menjalin hubungan dengan kamu. Dan kemudian di saat itu juga ada kekuatan alam bahwa dia itu sebetulnya masih mencintai pasangannya dan meninggalkan kamu di sini. Ya, meninggalkan kamu seperti itu. Udah dia pertimbangkan ya, udah dia pertimbangkan, dan dia hati-hati. Kalau kamu bertanya apakah dia itu sejujurnya dia mau nggak sih serius sama kamu, tidak ada keseriusan di sini, dan tidak ada cinta buat kamu di sini. Alasannya hanyalah keterpurukan finansial. Dia lebih ke pasangannya, dan di sini kamu hanya dijadikan sebagai tempat kayak curhat tentang kekurangan. Kalau ada kekurangan ya dia ambil kekurangan, misalkan bisa jadi karena ini ada keterpurukan finansial, pinjam uang kamu, atau kamu sosok yang mau membantu dia seperti itu ya. Memang dia alih-alih menawarkan cinta ke kamu, tapi sebetulnya tidak. Itu dia justru lebih hati-hati untuk bersama kamu. Sekarang saat ini pun seperti itu. Dia lebih banyak untuk hati-hati dengan kamu, karena dia tidak akan pernah untuk menjadikan sebuah pembuktian atau hubungan ini serius seperti itu ya. Oke, Vanessa akan ambil kartu lagi. Apakah benar dia memang tidak mau serius sama kamu? Kenapa harus seperti ini? Menawarkan cinta ya. Di sini ada menawarkan cinta. Kita akan lihat. Fokus ya. Sejujurnya dia mau nggak sih serius sama kamu? Kok banyak alasan. Alasannya yaitu karena rumah tangga, karena dia sibuk ya. Jadi dia tuh kayak kesannya tuh hati-hati tuh. Pelan-pelan dia akan menjauhi kamu gitu loh.
Awal-awal mungkin dia menawarkan cinta, ya, menjanjikan tentang keseriusan, tetapi tidak, itu tidak maaf ya goyang, tidak sebenarnya itu. Sebenarnya dia ada tujuan lain, membantu kehidupan dia, ya. Ini ada perjalanan hidup, menawarkan cinta itu bagian dari trik dia ya, dari bagian dari trik dia. Tapi dia akan tetap menghubungi kamu ya, walaupun dia itu kayak orang yang nggak punya rasa malu gitu loh, mengingkari janjinya tuh nggak ada malu gitu, dan dia tidak akan pernah ngeblok kamu tuh kan. Dia begitu santainya gitu loh, tidak akan ngeblok kamu, tidak akan ninggalin tapi tidak mau ngeblok gitu. Kenapa? Karena tahu kamu masih bucin sama dia. Dia nggak ada main hati ya, dia nggak ada main hati sama kamu. Tuh kan, ada manipulasi di hubungan ini. Intinya itu. Kenapa dia nggak mau ngeblok, tetapi terkadang dia kalau ditanya, iya saya serius, tetapi dia tidak pernah melakukan sebuah pembuktian apa-apa. Dan cinta itu akan selalu mengadakan pembuktian. Kalau tanpa pembuktian itu namanya buset ya. Kamu harus mempertimbangkan kembali bersama dia, harus mencoba mempertimbangkan kembali hubungan ini, hubungan busit ya. Kamunya cinta tapi dia tidak, kan? Dan dia terburu-buru, dia akan segera secepat mungkin dia akan mengambil tindakan untuk melangkah ya, dan mengambil tindakan setiap ada peluang kamu, dia membutuhkan kamu, dia akan gerak cepat gitu loh, dia akan gerak cepat di sini. Tapi dia hati-hati sebetulnya. Kalau setiap kamu udah mepet dia untuk serius, dia pasti akan banyak alasan seperti itu. Dan kamu, gue udah sampaikan ya, kamu perlu waspada, perlu hati-hati. Jangan sampai kamu terluka, karena gue tidak ingin kamu terluka hanya untuk orang ini ya. Seperti itu. Ini orang bukan tipe yang serius. Ini tipe orang yang suka main-main saja. Ini tipe orang yang suka memanipulasi, yang memanfaatkan perasaan seseorang untuk kebutuhan dia sendiri. Seperti itu ya. Pelan-pelan kamu cobalah untuk move on, melanjutkan hidup kamu. Jangan bertahan pada satu orang ini saja. Ini sosok sudah punya pasangan, sosok ini ada yang sudah berumah tangga ya. Dan dia di saat keterpurukan ekonomi, dia meninggalkan pasangannya ya. Tapi dia tetap kembali pada pasangannya, karena supportnya adalah pasangannya, dia mencari uang atau memanfaatkan. Kalau enggak pasangannya, dia itu anaknya, atau karena dia single parent, punya tanggung jawab seperti itu ya. Dia dalam kesulitan. Saat ini pun dia dalam kesulitan, tapi dia tidak akan pernah mau serius sama kamu. Walaupun kamu ngelontorin uang sebanyak apapun, dia tidak akan pernah tergiur sama kamu atau serius. Kalau dia bilang cinta sama kamu itu cuma di mulut saja, tidak dengan hati, hanya di HP saja gitu. Kalau di HP dia bilang iya aku sayang kamu, iya aku cinta kamu, tetapi pada kenyataannya kalau diminta pembuktian, dia tidak akan melakukan sebuah pembuktian. Itulah strategi dia untuk bisa tetap bersama kamu dan bisa paling tidak apa ya Gunes kalau bilang untuk membantu dia keterpurukan ya. Dia akan membutuhkan dan dia akan datang suatu saat untuk menghilang. Kalau lagi di apa gitu, kayak kesannya tuh nggak peduli lagi sama kamu, relax gitu. Tapi nanti dalam keadaan terpepet dia akan mendekati kamu dan akan deketin untuk meminta bantuan ya, seperti itu. Itu sudah sering dilakukan dan mungkin kamu sudah menyadari. Kalau kalian bukan di ranah ini, kamu tidak akan resonate ya seperti itu ya. Kalau tidak resonate artinya ini bukan energi kalian ya. Kalau Desaku ada di sini tetapi enggak 100%. Ya, ini adalah general reading. Kalau mau lebih detailnya adalah personal reading. Jadi intinya hanya energi kamu dan energi dia gitu ya. Sejujurnya dia mau nggak sih serius sama kamu? Kok banyak alasan? Tidak, boleh tegaskan tidak. Ya, ada manipulasi di sini. Hanya sebuah kepentingan pribadi. Ya, manipulasi itu banyak ya, ada uang ya, ada waktu kamu, perasaan kamu, kalau dia butuh kamu ada, seperti itu ya. Kalau boleh sampaikan, mendingan udah lepaskan pelan-pelan. Oke, ini pesan untuk kamu ya. Ini buat yang request ya, semoga berkenan.
ya, sudah Gondes sampaikan judulnya ya. Melangkah dengan pasti, tatap dan songsong masa depanmu, matahari atau harapan menunggumu. Jangan terfokus pada satu orang yang tidak jelas ya. Jadilah dirimu sendiri, jangan kamu memakai topeng padahal kamu tidak menyukai. Kalau kamu ini ya, kalau orang ini belum bisa lepas dari kamu, kalau kamu dia meminta bantuan, kalau kamu bisa menolak, tolaklah dia. Kalau mau apapun, katakan tidak kalau kamu tidak suka. Ini hubungan palsu ya, ada hubungan palsu di sini. Oke. Kemudian ada saling pengertian, seharusnya seperti itu. Kamu sudah mengerti tapi dia tidak pernah mengerti, karena dia tidak punya urusan apa-apa sih, cuman ya sebatas aja hiburan, kebutuhan seperti itu. Ada inisial C yang terkuat di sini ya. Jadi saya tahu ini inisial C itu yang energi yang tertarik di sini ya. Oke sahabat semua, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran kita sebagai seorang feminim harus lebih peka, lebih mengerti ya tentang kita ada di posisi mana dan kita dijadikan sebagai apa statusnya ya. Jangan terlalu bucin, nanti akan menyesal sendiri ya. Tetap kita harus pakai ngontrol diri sendiri, walaupun cinta banget sama dia, lebih baik kita pelan-pelan mundur. Toh kalau jodoh ya ndak kemana, tapi Des, aku udah banyak masuk ke dia finansial aku, Allahu alam ya, serahkan pada sang pemilik alam. Mungkin dia membutuhkan dan kamu bisa membantu, karena semua di dunia ini tidak ada serba kebetulan. Walaupun kamu sebetulnya ya kalau dipikir-pikir ya sedih juga sih, sudah membantu segitu banyak tetapi tidak ada timbal balik, maksudnya ternyata endingnya nggak suka, ternyata endingnya nggak ada keseriusan, nggak seperti yang dia omongkan. Dan kamu memang betul-betul sudah sepenuh hati memberikan ketulusan buat dia, tapi ternyata tidak diberikan seimbang dengan apa yang kamu dapatkan dari dia. Allah yang akan menggantikan semuanya. Dan aku udah sampaikan, lupakan saja atau lepaskan pelan-pelan ya. Mungkin kalau kamu yang sudah keluar finansial ya, mungkin ini cara Allah kamu untuk berbuat baik terhadap sesama, dan ditunjukkan dialah orang yang membutuhkan bantuan kamu. Itu akan lebih ikhlas nanti ya. Oke sahabat Gondes, semoga bisa menjadi bermanfaat ya video ini. Kalau tidak resonate, ambilkan sebagai pembelajaran, ambil manfaatnya, yang tidak bermanfaat dibuang. Kalau enggak, minimal jadikan hiburan. Ini loh sosok seperti ini, jadi kamu harus mengerti kalau kamu dipertemukan dengan sosok seperti ini, kamu paling tidak bisa mengantisipasi seperti itu ya. Oke ya, ada kesalahan dan milik Gondes Mendes taruh tentang hati dan jahat, ada kemana mutlak milik sama sempurna Allah subhanahu wa ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkati.